Kamis 21 Oktober 2021. Shalom, saudara dan saudariku. Bersama tradisi dan magisterium, kitab suci adalah sumber iman Katolik. Sebagai sumber iman, gereja selalu mengingatkan kita untuk membaca dan merenungkan kitab suci sesering mungkin. Bahkan, Gereja Katolik Indonesia pun menentukan satu bulan khusus, yakni bulan September, sebagai bulan kitab suci nasional, dengan maksud agar kitab suci makin diakrabi, bukan cuma dijadikan sebagai barang pajangan di rumah. Akan tetapi, harus diakui bahwa amat tidak mudah untuk memahami kitab suci. Salah satu alasannya adalah bahasa yang digunakan oleh kitab suci seringkali merupakan bahasa simbolik. Artinya, dari balik kata yang dipilih, ternyata ada makna lain yang harus dicermati secara lebih baik. Makna itu bisa saja berbeda dengan makna asli dari kata yang ada. Sehingga dalam membaca kitab suci, kita tidak bisa begitu saja menafsirkannya sesuka hati. Kita juga membutuhkan bantuan dari sumber lain. Saudara dan saudariku, saya memang secara sengaja menegaskan tentang adanya bahasa simbolik dalam kitab suci di awal renungan ini, dengan maksud agar dalam membaca Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan ayat 53, kita tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan suatu gambaran tentang kedatangan Tuhan yang amat berbeda dengan keyakinan kita selama ini. Bila dalam pandangan kita, di saat Tuhan datang, cuma hal-hal baik saja yang dihadirkannya, seperti damai, cinta, dan sukacita, kini di hadapan para murid-Nya, secara terang-terangan Yesus berkata, "Kalian sangka Aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan." Perkataan Yesus ini tentu saja amat mengejutkan para murid-Nya. Tidak bisa dibayangkan bahwa Yesus yang selama itu mereka kenal sebagai sosok yang penuh kasih bisa berujar demikian. Ia datang untuk membuat kekacauan. Sungguh tidak bisa diterima dengan akal sehat. Saya coba membayangkan perihal situasi yang terjadi pada saat itu. Para murid pasti merasa kebingungan dan bisa saja bertengkar satu sama lain karena tidak paham dengan perkataan Yesus tersebut. Benarkah Yesus adalah biang keributan dan kekacauan? Mungkin demikian pertanyaan yang menghantui pikiran para murid. Saudara dan saudariku, perkataan Yesus itu sebenarnya mengandung bahasa simbolik, sehingga perlu diartikan secara berbeda. Pada saat Yesus berkata bahwa Ia membawa pertentangan, Yesus sebenarnya tidak bicara soal tampilan dirinya, tetapi Ia sedang menekankan tentang konsekuensi menjadi pengikutnya. Bagi Yesus, beriman kepadanya bukanlah hal yang mudah. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, pada saat yang sama, sebenarnya kita harus siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Hal ini bisa terjadi karena para pengikut Yesus adalah orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran kasih
dan dalam hidup harian, tidak bisa disangkali bahwa kasih selalu memiliki musuh. Kasih senantiasa ditentang oleh orang-orang yang suka membuat konflik untuk memecah belah satu sama lain. Meskipun harus berhadapan dengan kenyataan seperti ini, sebagai pengikut Yesus, kita harus tetap teguh menggelorakan dan menghayati kasih. Kalaupun nanti kita akan memiliki musuh karena kita ingin menegakkan kasih dalam hidup sehari-hari, hendaknya kita tetap maju dan tidak selangkah pun mundur. Ingatlah bahwa Yesus tidak pernah mengaku kalah betapapun saat ia mengajarkan hukum kasih. Ia dianggap tidak waras, ditentang, hingga ditolak oleh orang-orang terdekatnya. Kita pun diharapkan agar jangan menyerah dengan alasan apapun bila pewartaan kita tentang kasih dihalang-halangi oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sungguh percaya akan kuasa Yesus, pertentangan, kegaduhan, atau kekacauan sebesar apapun akan kita lewati dengan mudah. Tetapi bila kita meragukan kuasa Yesus, sedikit saja gesekan yang terjadi di tengah medan pewartaan kita sudah dapat menjadi alasan yang kuat untuk berputus asa dan berhenti untuk berjuang. Sungguh amat disayangkan jika semangat kemuritan kita memiliki tampilan demikian. Karena itu, mari kini kita saling meneguhkan di antara kita, para pengikut Yesus, bahwa kita hanya kuat bila bersama Yesus. Tanpa Yesus, kita bukan apa-apa. Tanpa Yesus, kita sama sekali tidak bisa berbuat apapun. Tuhan memberkati kita sekalian.